Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baiklah, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan doa. Semoga semua ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ya. Di mana ilmu pengetahuan sosial ini adalah sebuah ilmu yang membahas tentang segala aspek yang terjadi pada kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat. Kita membahas dari adanya ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti hadir semua, guys. Ya, baiklah. Pada hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial. Ya. Sedikit bercerita ya dulu. Kita membahas mengenai perubahan sosial. Jadi kita sebagai manusia, makhluk sosial, itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Kita lihat orang tua kita, nenek kita. Kita lihat bagaimana cara mereka berpakaian, cara mereka mulai gaya hidup. Ya. Kita lihat dari model pakaian. Tentunya di mana orang tua kita dahulu ketika masih muda dengan ketika sekarang tentunya gaya berpakaiannya berbeda, yaitu yang dinamakan dengan perubahan sosial. Baik, silahkan disimak, dan jika ada yang materi penting silahkan dicatat.
Nah, anak-anak sekalian, setiap terjadi perubahan sosial itu pasti ada di dalamnya istilah globalisasi dan modernisasi. Yang dimaksud dengan globalisasi ada yang tahu? Ya, kamu silakan Andi. Ya, bisa jadi. Ada lagi? Ya, silakan Sinta. Ya, nah benar. Jadi yang dimaksudkan dengan globalisasi itu berasal dari dua kata, global dan kalimat induknya isasi. Global itu apa artinya? Mendunia, ya. Secara luas artinya mendunia. Jadi yang dimaksud dengan globalisasi ini adalah di mana perubahan yang terjadi akibat adanya perpaduan hidup kita yang mengikut bagaimana kehidupan yang ada di dunia luar, ya, gitu ya. Lalu ada namanya istilah modernisasi, modern dan isasi. Ada yang tahu pengertian modern? Ya, silakan. Ya, modern adalah yang terbaru. Oke, bagus. Jadi yang dimaksud dengan modernisasi adalah ini adalah sebuah pembaruan yang tentunya gayanya itu berbeda dari dahulu hingga sekarang. Jadi setiap adanya perubahan itu juga pasti ada namanya modernisasi. Pada globalisasi ini terdapat perubahan-perubahan sosial yang memberikan dampak pada segi budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan yang terakhir transportasi. Baik, globalisasi yang terjadi pada budaya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita budaya yang ada di sekarang ini, yang ada di negara kita Indonesia, tentunya sudah ada namanya bercampur baur atau kemasukan budaya-budaya dari luar. Contohnya, ayo siapa penggemar drakor film Korea? Ya, itu kan ada namanya pakaian-pakaian ataupun musik ataupun gaya hidupnya, gaya rambutnya itu kan melihat dari budaya masyarakat ataupun negara Korea gitu ya. Yang kedua yaitu dari komunikasi. Saya mau tanya, siapa di sini yang belum punya HP? Ya, punya semua ya berarti ya. Alhamdulillah. Ya, komunikasi merupakan sebuah hubungan antara individu dengan individu lain ataupun antara kelompok. Jadi setiap komunikasi itu pasti ada namanya alat komunikasi. Alat komunikasinya apa? Berupa HP ataupun telepon ataupun Android. Jadi pada komunikasi ini kita lihat perubahannya bagaimana? Alatnya. Ya. Kalau zaman saya ketika SD itu kebanyakan HP-nya belum ada ya, HP Android, HP masih biasa Nokia, HP Nokia X2, X1 gitu. Ketika sekarang, anak-anak SD sekarang itu mayoritas HP-nya yaitu HP Android, sudah HP canggih, HP bagus. Nah, itu merupakan salah satu perubahan pada globalisasi. Yang ketiga yaitu perubahan sosial dari globalisasi dari segi ekonomi. Maksudnya bagaimana? Ketika orang tua kalian, ketika kalian masih mungkin baru lahir, bisa dibilang mungkin dari orang tua kalian, dari segi ekonomi, perubahan segi ekonomi, mungkin ketika kalian masih kecil, di mana orang tua kalian mungkin penghasilannya masih mencukupi, sedang mencukupi. Adapun usaha-usahanya mungkin masih belum punya ataupun belum banyak usahanya. Tapi sekarang mungkin kalian sekarang sudah memasuki sekolah jenjang menengah pertama ataupun SMP MTS. Nah, sekarang orang tua kalian tentunya dari segi ekonominya itu sudah mengalami perubahan, tentunya akan lebih banyak atau lebih meningkat. Selanjutnya kita membahas tentang perubahan sosial. Ini juga memberikan dampak, ya. Bisa memberikan dampak positif, juga bisa memberikan dampak negatif. Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat ini juga berdampak kepada kita. Tidak hanya berdampak kepada orang tua, tapi juga berdampak pada kita anak-anak. Nah, alhamdulillah kita
sangat bersyukur kalau perubahan sosial itu bisa memberikan dampak positif, artinya membawa kebaikan bagi kita. Tapi perubahan sosial itu ternyata juga memberikan dampak negatif, maka kita harus hati-hati. Perubahan sosial dari dampak positif ini kita dapat contohkan seperti begini contohnya. Ketika zaman dahulu kita ingin mengetahui daerah yang jauh dari tempat kita, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana kondisi daerah Sumatera, Kalimantan, itu kita bingung ya. Tetapi dengan adanya media televisi, dengan media internet secara searching ya, kita bisa mengetahui tanpa kita harus pergi ke sana, tetapi kita bisa mengetahui bagaimana sih kondisi yang ada di sana, kondisi sekolahnya, kondisi masyarakatnya. Kadang kalau ada bencana, kejadian apa-apa, biasanya di televisi akan muncul beritanya, gitu ya. Itu salah satu dampak positif dari adanya perubahan sosial. Yang terakhir, yang kedua, itu perubahan sosial juga sangat memberikan dampak efek negatif bagi kita. Maka kita sebagai generasi muda, generasi harapan bangsa, kita harus hati-hati. Karena apa? Dengan adanya perubahan sosial segi ini juga memberikan dampak negatif. Ini kita dapat contohkan seperti adanya teknologi Android ya. Tentunya kalian punya Android, punya dan Android itu biasanya di dalamnya ada namanya game ya. Mungkin ada yang punya Free Fire, ada yang punya Mobile Legends dan sebagainya. Nah, ketika masa anak-anak, masa remaja, kita kan belum terkontrol bagaimana untuk memanfaatkan teknologi, memanfaatkan Android kita untuk hal-hal yang penting. Tetapi kadang kita asik dari pulang sekolah mungkin main game sampai maghrib, sampai malam, bahkan malamnya berlarut-larut, sehingga pagi bangunnya kesiangan, tidak sholat subuh, bahkan berangkat sekolahnya jadi telat. Itu salah satu dampak perubahan sosial. Jika dilihat dari segi iptek, itu juga memberikan pengaruh segi negatif, gitu ya. Mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan, Andi. Ya. Bagaimana cara kita mengatasi ataupun mencegah adanya perubahan sosial yang memberikan dampak negatif? Pertanyaannya bagus. Ya, kita sebagai anak-anak mungkin kita itu perlu adanya pengawasan dari orang tua kita. Ketika kita punya HP baru, ini HP kita juga harus kita laporkan kepada orang tua kita. HP-nya ini loh, ada kita isi game ini, kita pakai untuk ini, kita harus berbagi, kita kasih tahu orang tua kita. Artinya segala yang kita lakukan dengan HP tersebut orang tua harus tahu, sehingga orang tua kita bisa menasihati kita dan bisa mengontrol kita, gitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan lain, silakan. Cukup ya? Ya. Baiklah, dari pertemuan kita pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa perubahan sosial itu di dalamnya ada perubahan secara globalisasi dan modernisasi. Modernisasi adalah perubahan mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan globalisasi adalah sebuah perpaduan ataupun penyesuaian kita dengan dunia luar, artinya seperti mendunia. Dan perubahan sosial itu memberikan dua dampak ataupun memberikan dua efek. Pertama, bisa memberikan dampak negatif dan bisa memberikan dampak positif, gitu ya. Baiklah anak-anak sekalian, sampai pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat, barokah bagi kita semua. Dan tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa untuk terus belajar dan belajar, karena masa depan negara kita ini tergantung kepada kalian semua. Semakin kalian menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berilmu, maka akan semakin membawa perubahan negara kita ini menjadi negara yang lebih baik lagi.
cukup ya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.